Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pulang kampung nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lebas Studio. Bagi Anda yang first time di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Welcome to my YouTube channel. Selamat bergabung di channel ini. Bagi Anda yang telah pun subscribe ini channel, saya ucapkan terima kasih. Salam perdamaian, salam persahabatan, salam Nusantara kepada Anda yang tengah menonton video dalam channel ini. Sebagai informasi, Lebas Studio merupakan channel YouTube daripada Sabah, Malaysia dan lebih kepada konten video reaction. Pada kali ini, Lebas Studio tertarik dengan satu video yang berjudul Percayalah, bahasa Indonesia akan jadi bahasa global, bahasa Melayu untuk ASEAN. Dan sebelum itu, video ini saya dapat daripada channel Trend Publik. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel Trend Publik dengan memberikan subscribe, like, share, dan juga komen-komen yang mempenak, guys. Tanpa basa-basi, guys, ayo kita sama-sama simak video ini dan kiraan 3, 2, 1, go. Presiden Obama berpidato pada 10 November, bahasa Indonesia satu bahasa utama dunia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Obama berbahasa Indonesia. Indonesia bagian dari diri saya. Wow. Kemampuan Obama berbahasa Indonesia tidaklah mengherankan karena ia pernah tinggal di Indonesia. Kini semakin banyak tanda bahwa bahasa Indonesia akan segera menjadi salah satu bahasa utama dunia. Saat ini memang baru berada di ranking 9 dunia. Tapi lihatlah data pengguna sosial media dari Indonesia, posisinya berada di ranking 4 dunia. Selain itu, jumlah penduduk Indonesia akan terus bertambah. Dan berikut ini sejumlah duta besar negara asing yang lancar bahasa Indonesia. Saya Penny Williams, Duta Besar Australia untuk Indonesia. Walaupun 40 tahun yang lalu, saya mengikuti program pertukaran pelajar di Jakarta. Saya tinggal bersama keluarga Indonesia selama 1 tahun dan bersekolah di kelas 2 SMA. Wow. Makanya sekarang saya merasa seperti pulang kampung. Duta besar. Senang sekali. Ini duta besar Belanda. Bisa berada di sini. Lambertus Universitas terkenal Grijins di Maluku dan juga dari tinggi sekali. Nah, kami di sini untuk belajar bahasa Indonesia. Oh, ini wakil duta Australia Indonesia. Dan waktu Ramadan sangat spesial. Dan wong Indonesia kerap ya. Saya berasal negara bagian Iowa. Ada banyak jagung dan kedelai yang diekspor ke Indonesia untuk tempe. Saya sangat suka tempe. Wow, duta besar Rusia. Tanah tumpah darahku yang mulia. Wow. Diplomat Rusia pun berbahasa Indonesia. Presiden Obama pada tahun 2010 pun berbahasa Indonesia, guys. Demikianlah video daripada channel Trend Publik. Sebagai informasi, guys, pada ketika ini perbedaan pendapat antara bahasa Indonesia dan juga bahasa Melayu sedang hangat diperkatakan oleh semua warga di media sosial, guys. Ada beberapa tokoh ilmuwan dalam bahasa masing-masing mengeluarkan pendapat tentang bahasa manakah yang bakal menjadi bahasa kedua ASEAN. Bahasa mana yang lebih populer, bahasa mana yang lebih sesuai digunakan. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia, Nadiem Anwar Makarim, yang telah pun menolak permintaan Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri untuk jadikan bahasa Melayu itu sebagai bahasa kedua ASEAN. Ini adalah titik permulaan bagaimana isu ini diperdebatkan di media sosial, guys. Kalau kita melihat dalam video ini, jelas memperlihatkan kepada kita bahwa Indonesia semakin lama semakin mendunia. Dan kebanyakan negara-negara luar mempunyai duta
Indonesia yang bukan warga negara Indonesia guys. Apa yang menarik, walaupun mereka bukan daripada Indonesia, tapi mereka fasih berbahasa Indonesia guys. Ini menunjukkan satu perkembangan yang sangat drastik kepada pengembangan bahasa Indonesia itu di luar. Kebanyakan negara-negara yang menguasai bahasa Indonesia di luar ini, mereka pernah datang ke Indonesia. Walaupun sekejap, tapi mereka dapat menguasai bahasa Indonesia itu dengan sangat pantas. Kenapa berlaku transformasi bahasa Indonesia itu kepada mereka yang datang ke Indonesia? Karena di Indonesia, keseluruhan warganya, mereka bercakap dalam bahasa Indonesia dengan siapapun mereka bertemu. Mereka tetap berbahasa Indonesia guys. Kalau kita bandingkan di Malaysia, kalau orang Malaysia melihat bahwa ini bukan orang Malaysia, maka mereka akan bercakap bahasa Inggris. Tapi di Indonesia, tidak mengira siapa, daripada Australia, daripada Amerika, daripada Jepun, daripada Korea, daripada Rusia, mereka tetap dengan bahasa Indonesia guys. Pada saya, situasi yang berlaku di Indonesia ini perlu dicontohi di Malaysia untuk memperkasakan lagi bahasa kebangsaan itu. Di Indonesia sudah pun selesai tentang perbelahan pemilihan bangsa Indonesia itu sendiri. Tapi di Malaysia masih lagi terkial-kial mencari rentak bagaimana untuk menanamkan jati diri berbahasa Malaysia itu di Malaysia guys. Dan pada saya, video ini jelas menggambarkan kekuatan bahasa Indonesia itu berbanding bahasa Melayu di Malaysia. Kalau kita membuat undian confirm, Malaysia akan tewas. Karena dari segi bilangan orang yang menggunakan bahasa Indonesia di media sosial pun telah menduduki ranking yang kelima di dunia berbanding dengan bahasa Malaysia. Kalau kita melihat di dalam Google Translate pun, dalam YouTube, kita tengok bahawa kebanyakan video subtitlenya pilihan bahasa Indonesia itu lebih banyak berbanding dengan bahasa Malaysia. Ini adalah satu gambaran tentang penguasaan bahasa Indonesia itu di luar Indonesia guys. Itu sedikit sebanyak pandangan daripada Lebah Studio. Mungkin anda mempunyai pandangan sendiri pada video ini, anda boleh komen di bawah guys. Sekian, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye bye.